Saudara-saudara, semua orang yang percaya bahwa akan ada kehidupan setelah kematian, pada umumnya pasti sadar bahwa dirinya berdosa dan terus berdosa, dan Allah itu kudus tanpa dosa. Sehingga untuk diterima oleh Allah, mereka melakukan banyak hal yang menurut mereka baik. Mereka berharap perbuatan-perbuatan baik ini nantinya akan diperhitungkan oleh Allah untuk melunasi dosa-dosa mereka. Harapan mereka tentunya adalah menjadi benar di hadapan Allah dan diterima oleh Allah. Fenomena berbuat baik untuk dapat diterima oleh Allah ini tidak asing sebenarnya bagi kita. Firman Tuhan mencatat ada seorang pemuda kaya yang melakukan seluruh hukum Taurat, tapi pada akhirnya perbuatan baiknya itu sia-sia karena dia tidak mau ikut Yesus. Lalu ada Rasul Paulus, seorang Yahudi berkewarganegaraan Romawi. Dia seorang Farisi yang juga begitu taat untuk menjalankan setiap perintah hukum Taurat. Pada akhirnya juga merasa itu sia-sia ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Damaskus. Hal yang sama juga dialami oleh Martin Luther, saudara-saudara. Martin Luther tahu Allah itu kudus dan dia berupaya untuk hidup kudus agar tidak mengecewakan Allah dan agar Allah tidak murka kepadanya. Tapi usahanya ini membuat dia menderita sendiri karena dia tahu kekudusannya selalu kurang di hadapan Allah. Sampai suatu saat dia membaca kitab Roma, dia baru belajar bahwa ada sisi lain dari Allah selain kekudusan dan penghukuman. Saudara-saudara, yang paling menyedihkan adalah banyak orang Kristen hari ini tanpa mereka sadar juga masih berupaya melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk menjadi benar di hadapan Allah. Inilah sebabnya mengapa gereja, kalau kita perhatikan, paling ramai adalah ketika Jumat Agung, Paskah, dan Natal. Banyak juga saudara-saudara orang Kristen yang menjadikan apa yang disebut sanctification atau proses menjadi serupa dengan Kristus seolah-olah menjadi syarat tambahan untuk menjadi benar di hadapan Allah. Kita kemudian menjadi orang Kristen yang legalistik. Sampai-sampai kita merasa bersalah kalau kita tidak sempat bersaat teduh satu hari. Atau kita merasa bersalah kalau kita tidak sempat ikut Bible study. Atau kita merasa bersalah kalau kita tidak terlibat dalam pelayanan. Dan yang paling fatal adalah kita mulai menghakimi orang-orang Kristen lain kalau tidak melakukan hal-hal ini. Saudara-saudara, katekismus kita hari ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya dengan menerima dan percaya dengan sungguh kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Kristus, kita menjadi benar di hadapan Allah dan diterima oleh Allah. Artinya apa? Artinya kebenaran itu sumbernya bukan dari diri kita, tapi dari Allah sendiri. Allah Bapa mengutus anaknya untuk turun ke dunia, dan Yesus anak Allah menjalani hidupnya dengan benar, taat pada seluruh perintah Allah, dan hidup tanpa dosa sampai dia mati di atas kayu salib. Yesus mati untuk menanggung dosa kita. Tapi tidak cukup sampai di sini. Yesus juga kemudian mengkreditkan kebenarannya yang dia raih itu kepada kita. Dengan demikian kita menjadi benar di hadapan Allah dengan kebenaran yang kita terima dari Yesus. Dengan kebenaran ini, Allah melihat kita menjadi seolah-olah tidak pernah berbuat dosa. Saudara-saudara, ketika kita mau percaya dengan sungguh dan mau menerima kebenaran Kristus ini sebagai satu-satunya cara untuk menjadi benar di hadapan Allah, di saat itulah kita menerima iman yang sungguh di dalam Yesus Kristus. Iman adalah pemberian Tuhan. Iman adalah anugerah dari Tuhan. Sehingga orang yang beriman di dalam Kristus adalah orang yang ketika melihat dirinya sendiri,
Dia tidak menemukan sesuatu yang dapat membuat dirinya benar di hadapan Allah. Tapi di saat yang sama, dia dapat melihat kepada Kristus sebagai sumber kebenarannya. Saudara-saudara, pernyataan menjadi benar hanya melalui iman ini sering disalahartikan oleh sebagian orang Kristen sebagai kalau saya sudah memiliki iman di dalam Kristus, maka saya tidak perlu lagi melakukan perbuatan-perbuatan baik apapun. Orang Kristen seperti ini kita sebut sebagai orang Kristen yang pasif, atau istilahnya adalah antinomianisme. Kita harus ingat bahwa firman Tuhan mengatakan kalau iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara-saudara, perbuatan baik kita tidak menyelamatkan atau tidak membuat kita menjadi lebih selamat atau lebih diterima. Tapi kita tetap harus melakukan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan perintah Tuhan sebagai respon kita terhadap apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan terlebih dahulu buat kita. Kita tidak mau menjadi orang Kristen yang legalistik. Kita juga tidak mau menjadi orang Kristen yang pasif. Kita mau menjadi orang percaya, orang Kristen yang berpusatkan hanya kepada Injil.